Dalam belajar bahasa, ada satu fenomena unik, yaitu fenomena antara anak kecil dan juga bahasa. Ketika kita dewasa, dan ketika kita belajar bahasa, kita seolah-olah ingin kembali ke masa kanak-kanak dan memulai belajar bahasa ketika kita masih usia anak-anak itu. Tujuannya ya supaya bisa memulai start lebih awal dan juga tidak kesulitan untuk mempelajari bahasa di kemudian hari. Well, pernyataan itu sebetulnya nggak salah karena usia anak-anak itu memang usia yang usia yang fleksibel dalam mempelajari sesuatu. Ibaratnya ketika usia anak-anak itu kan dicekokin hal apapun ya mereka akan menyerap itu sebagai suatu pembelajaran, termasuk sebuah bahasa. Enaknya belajar bahasa di usia anak-anak itu adalah minimnya rasa takut akan kesalahan. Tidak ada kekhawatiran bahwa kesalahan itu dalam berbahasa akan mengakibatkan suatu dampak yang besar atau signifikan. Entah jadi malu karena salah ucap, atau bahkan salah tata bahasa, atau karena kesalahan kata sehingga mengakibatkan miskomunikasi. Nah, ketika kita usia anak-anak itu, nggak ada kekhawatiran itu. Beda kalau kita misalnya udah beranjak dewasa. Belajar bahasa itu justru terdapat kekhawatiran atau ketakutan tadi. Khawatir takut salah, khawatir takutnya malah jadi miskomunikasi dan lain sebagainya. Tapi meskipun usia anak-anak itu punya beberapa keuntungan dalam belajar bahasa, tapi ya kita nggak bisa menjadikan itu sebagai patokan dalam belajar bahasa. Kenapa? Ya karena kalau kita membandingkan sistem pikiran manusia, tentu akan lebih kompleks pikirannya orang dewasa dong. Kekhawatiran terhadap hal-hal tadi, kayak salah ucap, salah kata sehingga terjadi miskomunikasi, itu adalah sistem alami dari otak kita untuk mengantisipasi hal-hal yang negatif. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menyiapkan hal tersebut dan nggak terjadi hal yang demikian di kemudian hari. Artinya apa? Ya artinya selama nggak sampai membuat kita overthinking, kekhawatiran itu sebetulnya adalah hal yang alami dalam belajar. Pun belajar bahasa di usia anak-anak itu juga nggak bisa menjadi patokan karena anak-anak itu umumnya nggak memilih bahasa apa yang akan dipelajari. Ya tadi, karena anak-anak itu sifatnya masih fleksibel, dia akan menyerap apa aja yang dicekokin ke dia. Dampaknya apa ya nanti setelah dewasa baru kelihatan, entah itu ke ranah yang positif atau ke ranah yang negatif dampaknya. Jadi gitu, hubungan antara anak-anak dan bahasa ini memang sedikit unik ya, karena anak-anak ini adalah bukti bahwa belajar bahasa itu bisa melalui sarana observasi dan bukan dengan belajar tata bahasa ataupun lewat buku-buku serta hafalan, tapi langsung praktek berupa mendengar, menyimpan di otak lalu mengucapkan untuk kehidupan sehari-hari. Itu dulu untuk kali ini, saya Aji. Terima kasih sudah menyimak video ini dan sekian.